Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Alfian Pratama dengan NPM 21011112110096, Prodi Manajemen kelas M1C. Di video ini saya akan membahas tentang keseimbangan pasar apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kata lain, ada dua komponen penting dalam keseimbangan pasar. Yang pertama ada jumlah barang yang diminta atau yang disebut sebagai permintaan atau yang sering kita sebut dengan istilah demand. Dan yang kedua ada jumlah barang yang ditawarkan yang kita sebut sebagai penawaran atau supply. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang permintaan atau demand dan penawaran atau supply, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keduanya. Yang pertama ada teori permintaan. Teori permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Jenis permintaan berdasarkan daya beli. Yang pertama ada permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai daya beli. Dan yang kedua ada permintaan potensial, permintaan yang disertai daya beli. Yang ketiga ada permintaan efektif, permintaan yang memiliki kemungkinan meski terpendam daya belinya. Faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada tingkat permintaan, yang ketiga ukuran pasar, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima selera, dan yang keenam perkiraan harga di masa depan. Hukum permintaan. Yang pertama, semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut diminta. Teori penawaran atau yang sering kita sebut dengan istilah supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penentu penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain, ketiga biaya produksi, keempat tujuan operasi perusahaan, yang kelima ada tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor bukan harga dalam penawaran. Yang pertama ada harga barang-barang lain, contohnya barang pengganti, barang pelengkap, dan barang itu sendiri. Yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang pertama ada produktivitas, efisiensi, dan yang ketiga ada tujuan perusahaan. Yang keempat ada tingkat teknologi. Itu saja penjelasan dari saya tentang keseimbangan pasar, permintaan, dan penawaran. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.